Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, ikhtisar Al-Ghayah fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib atau Abu Syuja' Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita alhamdulillah di pembahasan Kitabul Hudud terkait dengan had, hukum peradilan yang ditegakkan dalam syariat Islam bagi yang melakukan pelanggaran had. Sudah lewat di pembahasan yang lalu beberapa golongan yang ditegakkan had padanya. Ini sekarang lanjutan lagi fasal terkait dengan orang yang melampaui batas. Seperti para pemberontak dan yang semisalnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala faslun wa yuqattalu ahlul baghi bisalasi syara'id. Dibunuh orang-orang yang berbuat melampaui batas itu dengan 3 syarat. Ayyakunu fi mana'ah, mereka berada dalam perkumpulan di benteng yang mereka di situ melakukan kudeta. Ingin keluar, ingin merdekakan diri sendiri dan mau berperang merebut kekuasaan dari yang punya hak. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib. Ali memerangi mereka, itu namanya bogoh. Orang yang melampaui batas. Wa yakhruju an qabdatil imam. Ini syarat kedua. Dia mau keluar dari kekuasaan pemimpin yang sah. Dia mau keluar dari kekuasaan pemimpin yang sah. Terus wa yakuna lahum ta'wilun sa'ik. Dan mereka memiliki ta'wil, dalil yang membuat mereka keluar di situ tapi salah paham. Salah paham. Ini diperangi. Yang seperti ini diperangi supaya mereka kembali. Tapi sebelum itu harus dinasehati dulu. Supaya apakah mereka memang bangun pendapatnya itu dari salah paham atau memang mau memberontak, murni mau mendirikan negara sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebelum perangi orang Khawarij waktu itu dia utus Ibnu Abbas untuk menasihati mereka, dan banyak dari mereka yang tobat dan kembali. Tobat dan kembali ketika dinasihati. Karena mereka punya ta'wil, punya pendalilan tapi salah paham dengan dalil yang mereka pakai. Maka kalau dia tobat, alhamdulillah diterima. Kalau tidak maka diperangi. Ini disebut dengan orang yang melampaui batas. Hanya saja ini tidak diperlakukan seperti orang kafir dari sisi dirampas hartanya, ditawan, tawanannya ndak. Kata beliau, wala yuqtalu asiruhum. Ndak dibunuh tawanannya. Artinya kalau mereka nanti kalah dan ditawan, ndak dibunuh. Wala yuqnam maluhum. Dan tidak dijadikan ghanimah harta mereka. Karena mereka sebenarnya muslim. Dia muslim tapi melampaui batas. Beda kalau yang kafir, itu lain. Itu yang memerangi orang kafir, itu nanti masalahnya di pembahasan berikutnya. Masalah jihad.
Ini orang muslim. Ia orang muslim. Menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi dia tidak mau taat kepada pemimpin muslim. Orang seperti ini diperlakukan seperti itu. Tidak digonimakan hartanya. Terus wala yudhaffaf ala jarihihim. Tidak disiksa atas lukanya mereka. Kan kalau orang kafir pilihannya adalah ya masuk Islam atau dibunuh. Kalau orang ini enggak. Kalau dia terluka, enggak diperparah lukanya. Enggak diperparah lukanya. Ini bedanya dia dengan orang kafir nanti yang kita akan bahas di masalah jihad berikutnya. Masalah jihad setelah ini insya Allah. Kemudian kata beliau faslun, pasal lagi. Ini khusus orang yang murtad. Tadinya muslim, kemudian murtad. Kata beliau, wa man irtadda 'anil Islam ustutiba salasan. Siapa yang murtad dari Islam, maka dia diminta tobat 3 kali. Tapi ini pemerintah yang minta tobat. Mas, karena kenapa? Karena kalau tidak bertobat dia dibunuh. Nah ini tidak setiap orang. Ini masih terkait dengan hudud, peradilan. Yang bertindak, berbuat adalah penguasa. Bukan setiap orang. Jangan sampai nanti dia pulang ada temannya murtad. Tobat kau, tobat kau, tobat kau. Tidak, dia tidak mau tobat, langsung dia bunuh. Tidak boleh, itu akan menyiksa kita nanti. Kita akan masuk penjara dengannya. Tapi kalau pemerintah, itu mereka yang berkuasa. Mereka yang berkuasa. Maka kata beliau, ini hukum Islam. Dalam syariat Islam. Wa man irtadda 'anil Islam, siapa yang keluar dari Islam, murtad. Ustutiba salasan, diminta tobat 3 kali. Fa in taba, kalau dia bertobat, alhamdulillah diterima. Wa illa kutila, kalau tidak bertobat dibunuh. Karena Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Bunuh dia. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuh dia. Supaya orang tidak bermudahan masuk Islam semaunya, keluar dari Islam semaunya. Ini bukan permainan. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibunuh. Walam yughassal. Tidak dimandikan. Karena kan kalau muslim meninggal dimandikan. Kalau ini orang yang murtad dibunuh tidak dimandikan. Walam yusalla alaihi. Tidak disolati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin. Dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Kan dia sudah kafir. Kan dia sudah kafir. Ini hukum yang muncul setelahnya. Ketika ada orang murtad, itu tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Dia dikubur di kuburan ya orang kafir. Orang kafir. Ini yang beliau katakan. Terus setelah itu, beliau bahas dari bentuk kemurtadan. Salah satu cirinya. Walaupun murtad itu banyak bentuknya. Disebutkan oleh para ulama ya, murtad itu kalau dia sujud kepada berhala. Kalau dia menyembelih untuk berhala. Kalau dia ya melakukan nadar untuk berhala. Itu semua masuk ke murtadan. Iya, masuk ke murtadan. Cuman beliau hanya akan mencontohkan terkait dengan masalah fikih. Itu kan dibahas di tauhid. Dibahas masalah tauhid. Beliau hanya contohkan di fikih. Wa tarikus shalah in tarakaha ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmu hukmul murtad. Orang yang meninggalkan sholat, kalau dia tinggalkan karena tidak meyakini akan kewajibannya, yaitu dia menentang kewajibannya. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak wajib lagi bagi saya. Ini hukumnya hukum murtad. Artinya dia kafir. Dia kafir. Dan ini tidak silang pendapat. Kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, kafir ijma'an. Kafir berdasarkan apa? Kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Hukumnya hukum murtad. Diminta tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Saudara kalian dalam agama. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau dia bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Berarti kalau enggak, diminta tobat 3 kali. Kalau enggak, dibunuh.
Tidak dimandikan jenazahnya, tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini keharusannya. Pokoknya hukumnya hukum murtad. Hukumnya hukum murtad. Kemudian yang berikutnya jenis kedua orang yang meninggalkan sholat. Wa in tarakaha mu'taqidan liwujubiha. Jika dia meninggalkan sholat, dia meyakini akan wajibnya sholat. Tapi dia meninggalkannya karena malas. Fayus tetap, ini juga diminta tobat juga. Diminta tobat juga. Fa'in taba, kalau dia bertobat, alhamdulillah, wa illa kutila haddan. Maka dia juga dibunuh karena hukum had. Sama. Tapi wa hukmul muslimin. Dan hukumnya hukum muslim. Nah, kalau ini diperselisihkan para ulama. Kenapa bisa begini hukumnya? Karena para ulama rahimahumullah. Mereka berselisih pendapat terkait dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Yang meninggalkan sholat secara terus menerus karena malas. Sebagian ulama mengatakan kafir. Masa dia bermudahan terhadap rukun Islamnya? Iya kan? Walaupun dia tidak mengatakan tidak wajib tapi malas. Kafir. Sebagian ulama lagi dan ini adalah mayoritas mengatakan tidak kafir. Dia telah jatuh dalam dosa besar. Lebih besar daripada zina, minum khamar, merampok, makan riba. Lebih besar dari itu. Karena ini rukun Islam yang dia tinggalkan karena malas. Dia tinggalkan karena malas. Belum kafir. Nah, kalau dia belum kafir, bagi pendapat yang belum kafir, maka ini dia. Hukum muslimin. Hukumnya hukum muslimin. Artinya kalau dia meninggal, dia diminta sholat, diminta tadi tobat oleh pemerintah. Kamu bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dibunuh karena juga melakukan hukum, melanggar hukum Islam. Seorang muslim wajib sholat. Dibunuh. Tapi karena dia ini tidak kafir, dimandikan, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi ini bagi pendapat mayoritas. Bagi pendapat yang mengatakan kafir, maka hukumnya tadi murtad. Hukumnya juga apa? Murtad. Iya, ini hukum Islam bagi yang meninggalkan sholat. Makanya di negeri yang menerangkan, menjalankan ini hukum Islam, orang berat kalau meninggalkan sholat. Iya, berat orang meninggalkan sholat. Karena hukumnya, dia diminta bertobat kalau tidak dibunuh. Kalau tidak maka dibunuh. Ini terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memilih pendapat kafir. Yang meninggalkan sholat karena malas. Karena Nabi SAW tidak membedakan antara yang malas dengan yang mengingkari kewajibannya. Nabi katakan, al-farqu bainana wa bainahum tarkus sholat. Perbedaan antara kita dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarukaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Iya, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Demikian pula ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini kesepakatan sahabat. Dinukil oleh para ulama bahwa para sahabat tidak melihat sesuatu perbuatan yang kafir pelakunya kalau dia meninggalkannya kecuali sholat. Kecuali sholat dari kewajiban. Dari kewajiban. Ini perbuatannya sahabat dan perkataan dari sahabat. Iya. Yang jelas mau kafir ataupun tidak ini hukum hadnya adalah dibunuh. Hukum hadnya dibunuh setelah diminta untuk bertobat. Setelah diminta untuk bertobat. Ini selesai terkait dengan hukum had. Berikutnya belum masuk di pembahasan jihad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala kitabul jihad. Kitab terkait dengan jihad. Jihad, iya, ini adalah syariat Islam yang paling utama. Syariat Islam yang paling utama. Yang banyak keutamaannya, ya, banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala katakan la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama. Ini cukup menunjukkan perbedaan dan keutamaannya. Tidak sama orang yang duduk tidak ikut berjihad
dari orang-orang yang beriman selain yang punya doror, yang punya udur. Dia yang punya udur. Dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dikatakan oleh Allah tidak sama. Itu menunjukkan beda orang yang pergi berjihad dengan orang yang tidak berjihad ketika diseru untuk berjihad oleh pemerintah. Karena bendera jihad ini ditegakkan kalau diseru oleh pemerintah. Karena ada syarat dan ketentuannya. Pemerintah yang menentukan ini bisa atau tidak. Karena di Nabi SAW juga banyak orang menawarkan dirinya untuk berjihad. Tapi Nabi kadang tolak. Kan ada alasan atau ada belum cukup umur atau tidak ahli. Atau tidak ahli. Macam-macam Nabi tolak. Iya, bahkan ada yang ditolak ya karena ada orang tuanya masih hidup. Iya, ada orang tuanya masih hidup. Sebagaimana dalam kisah datang seorang lelaki dari Yaman. Dia mau berjihad, baiat Nabi SAW untuk berjihad. Tapi Nabi bertanya kepadanya, ya, ahayun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dia bilang iya. Maka kata Nabi kepadanya, fafihi mafajahid. Maka pada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Itu sampai seperti itu. Karena ini adalah ditentukan oleh imam. Ditentukan oleh pemimpin. Karena ada syarat dan ketentuannya. Kita bahas syaratnya. Kata beliau wasyurutu wujubil jihadi sab'ah. Dan syarat wajibnya jihad itu ada 7. Syarat wajibnya jihad itu ada 7. Al-Islam, pertama dia muslim. Karena jangan sampai kalau kita terima pasukan kafir nanti dia malah ya nanti saat jihad berkecamuk dia malah menusuk muslim. Berada di tengah-tengah muslim dia malah menusuk muslim. Kan tidak ada yang tahu. Maka syaratnya muslim. Wal bulugh, syarat kedua dia sudah berusia balik. Dia sudah berusia balik. Wal akal, akal. Karena jihad butuh ya taktik. Ya, yang mengharuskan kita paham apa yang diperintahkan oleh imam. Dia berakal. Wal hurriyah, dia orang yang merdeka. Karena budak nanti tuannya butuh, wajib dia taati tuannya. Jadi harus merdeka. Wadukuro, laki-laki. Jihad tidak wajib pada perempuan. Jihad itu laki-laki. Wasihatu, dia adalah orang yang sehat. Bukan orang yang sakit. Karena kalau sakit akan menjadi beban untuk pasukan. Untuk pasukan. Syarat terakhir, wattaqatu 'alal qital, mampu berperang. Adapun yang tidak punya kemampuan, ya, pergi langsung semangat masuk ke medan perang, tidak pernah latihan lari. Nah, ini baru lari sedikit sudah poso. Ini tidak cocok untuk jihad. Iya, dia akan menjadi beban. Dia harus orang yang mampu untuk berperang. Yang mampu untuk berperang. Ada keahliannya. Ada keahliannya. Iya. Dan jihad ini makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Tidak ada bagi orang yang lemah, tidak ada bagi orang yang sakit, tidak ada pula bagi orang yang tidak mendapatkan apapun yang dia pakai untuk biaya berjihad. Harus, tidak ada dosa bagi mereka. Artinya mereka ini tidak apa-apa, tidak pergi berjihad. Kalau memang dia lemah, itu diberikan udur, dia sakit, atau dia tidak punya apa-apa. Itu dibolehkan. Dibolehkan bagi mereka untuk tidak ikut berjihad. Tidak ikut untuk berjihad. Iya. Dan masalah yang dipersyaratkan ini adalah masing-masing ada dalilnya dalam syariat Islam. Adapun terkait dengan ya sudah balik, ini kita bisa melihat bahwa waktu Nabi SAW ketika perang Badar itu Ibnu Umar sudah mau ikut perang. Itu Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian pula ada ya
juga sahabat muda waktu itu, ya, seperti yang dinukil ada Zaid ibn Sabit, ada Rafi' ibn Khadij, macam beberapa orang. Ibnu Umar sendiri beliau berkata, "Uridtu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud." Itu di perang Badar, terus juga khusus Ibnu Umar beliau ditawarkan untuk ikut berjihad pada perang Uhud. Pada perang Uhud. Saat perang Badar, mereka memang wastasgorohum. Ditawarkan kepada Nabi, ada Ibnu Umar, ada bahkan Al-Bara' ibn Azib. Ditawarkan, tapi Nabi menganggap kalian masih kecil. Nabi tidak izinkan. Nabi tidak izinkan. Itu perang Badar. Iya. Terus pada saat perang Uhud, Ibnu Umar bercerita, uridtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana binu arba'ata asyar. Waktu itu saya berusia 14 tahun. Faroddani. Bersama dengan itu belum masih menolak saya. Pada 14 tahun. 14 tahun ini orang Arab tinggi-tinggi. Iya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi masih menolaknya. Masih menolaknya. Tidak membolehkannya untuk berperang. Tapi kejadian aneh adalah setelahnya. Perang Khandaq. Perang Khandaq. Setelahnya. Ya. Tahun-tahun berikutnya. Di tahun setelah perang Badar. Karena setelah kalah sama-sama di perang Uhud. Mereka kalah di awal kemudian mereka naik lewat bukit. Nabi banyak sahabat terbunuh dan Nabi SAW juga terluka. Mereka menyatukan kekuatannya waktu perang Khandaq. Mereka menyerang Nabi SAW di Madinah, ingin menyelesaikan Nabi dan para sahabat. Dia langsung masuk di Madinah, tidak ada persiapannya dari Nabi SAW. Itu di perang Khandaq. Di setelahnya, setahun kemudian. Maka kata Ibnu Umar, wa uridtu alaihi yaumal Khandaq. Wa ana bnu khamsa ashar sanah. Saya ditawarkan kepada Nabi SAW untuk ikut perang, untuk ikut jihad, ya, bersama Nabi SAW di perang Khandaq. Saya waktu itu umurnya sudah 15 tahun. Fa'ajazani, maka Nabi membolehkan saya. Ini mempersyaratkan tadi sudah harus apa? Berusia balik. Harus berusia balik. Ini terkait dengan syarat-syarat, demikian pula syarat-syarat yang lain. Adapun syarat harus laki-laki, ini jelas Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, beri semangat kepada orang-orang yang beriman laki-laki untuk berperang. Untuk berperang. Iya. Adapun perempuan jihadnya bukan dengan melawan orang kafir. Jihad mereka adalah ketika dia berhaji, demikian pula berumroh. Berhaji atau berumroh. Nabi ditanya ya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan jihadnya perempuan, kata Nabi, jihaduhunnal hajj, jihad mereka berhaji. Jihad mereka adalah berhaji. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau pembahasan berikutnya, wa man subiya minal kuffari yakunu ala dorbain. Setelah berperang biasanya ada yang ditawan dari orang kafir. Siapa yang ditawan dari orang kafir menjadi tawanan muslim? Maka dia terbagi dua. Dorbin yakunu roqiqon binafsis sabi. Jenis pertama dia menjadi budak. Tawanan, budak dengan tawanan itu sendiri. Ini adalah perempuan dan anak kecil. Ya. Dia kan tidak ikut berperang. Tapi kafirnya dari yang berperang tadi, ya, dan anak kecilnya kan dia tidak ikut berperang. Karena secara Islam, hukum Islam tidak membunuh perempuan dan tidak membunuh anak kecil. Tapi dia ditawan. Dia ditawan, dijadikan tawanan. Dan ada juga wador bin la yuraqu binafsis sabi. Jadi ada jenis tawanan pertama, dia bisa menjadi merdeka dengan tawanan itu nanti kalau dia masuk Islam atau
Ya, bisa jadi merdeka. Bisa jadi merdeka itu anak-anak sama perempuan. Ada jenis yang tidak dimerdekakan dengan tawanan itu. Inilah laki-laki yang sudah balik. Laki-laki yang sudah balik. Ini kembali ke imam. Ya kan orang kafir ketika kalah di medan perang dan berhasil ditangkap jadi tawanan. Nah, kalau ini dimerdekakan atau tidak? Tidak. Kembali ke imam. Kembali ke pemimpin. Wal imam mukhayyarun kata beliau. Imam yang memilih pada mereka fihim baina arba'ati asya antara 4 perkara. Al-qatl pertama dibunuh, ya. Kan dia kalau dilepas bisa saja akan memerangi kembali kaum muslimin. Dibunuh ini pertama. Wal istirqaq kedua dijadikan budak. Dijadikan budak. Yang berikutnya walman dibebaskan secara percuma. Ya. Wal fidya bil mal au birrijal. Atau bisa dijadikan sebagai ya apa itu? Tukar untuk menukarnya dengan kaum muslimin. Kadang kan dalam berperang muslim juga ditawan oleh orang kafir. Maka boleh ditukar dengan tawanan dari kafir ini dengan muslim. Ditukar dengan harta atau ditukar dengan orang yang ditawan oleh orang kafir. Itu tergantung nanti imam. Yaf'alu ma fihil maslahah. Intinya imam yang melihat apa yang maslahatnya. Kalau dia memandang ini harus dibunuh, dia bunuh. Kalau dia memandang dibiarkan saja hidup, dibiarkan hidup. Kalau dia memandang bahwa ini dijadikan saja sebagai ya tukar dengan harta orang kafir atau dengan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir. Tergantung dari pandangan imam. Tergantung dari pandangan imam. Setelah itu bagaimana kalau ada yang masuk Islam? Nah, ini perlu tahu juga hukumnya. Waman aslama qoblal asri. Siapa yang Islam sebelum itu? Iya, sebelum dia dijadikan sebagai budak. Maka ahraza malahu wa damahu wa sigoro auladi. Masya Allah. Terjaga langsung hartanya kalau dia punya harta. Terjaga darahnya artinya tidak boleh dibunuh. Terus dan anak-anaknya juga terjaga. Jadi tadi itu kalau dia punya anak, anaknya terjaga kembali. Dengan dia masuk Islam. Itulah Islam. Iya. Kalau orang sudah bersyahadat, terjaga langsung. Pernah di suatu peperangan, ya, pasukan kaum muslimin menang dan mengejar mundur kafir. Di antaranya adalah ada yang dikejar oleh Usama ibnu Zaid. Dia kejar, orang yang dia kejar itu dia langsung bersyahadat. Tapi Usama kira itu dia mengucapkan syahadat karena supaya tidak dibunuh. Maka Usama tetap bunuh. Tetap membunuhnya. Maka Nabi SAW marah dengan hal tersebut. Marah dengan hal tersebut. Ya, menegur sahabatnya. Apakah dia membunuhnya setelah dia bersyahadat? Karena kapan dia sudah masuk Islam, terjaga langsung hartanya. Cuman Usama tidak salah dalam hal itu karena dia kira itu, dia sangka itu karena takut pedang saja. Kan kadang ada orang takut mati, dia bersyahadat. Makanya dia tetap bunuh. Dia tetap bunuh. Tapi kan kita sebagai seorang yang muslim, menghukumi orang itu sesuai dohir. Tidak boleh kita ganggu sampai ke hatinya. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Makanya Nabi SAW tidak membunuh munafik yang ada di Madinah. Padahal belum tahu siapa munafiknya. Belum tahu siapa munafik di Madinah yang pura-pura Islam dohir saja. Tidak hatinya. Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Karena hukum kita adalah dohir. Kita menghukumi apa? Dohir. Masalah dia munafik walaupun ditahu. Itu adalah urusannya nanti bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusannya. Iya. Kemudian wa yuhkamu lis-sabi bil Islam inda wujudi salasati asbab. Ini masalah berikutnya. Dihukumi anak kecil itu dengan Islam ketika ada 3 sebab. Ayuslima ahadu abuwai, ini tadi cabangnya. Kalau salah satu dari kedua orang tuanya muslim, masuk Islam. Ini langsung anaknya ikut muslim. Anaknya muslim dengan muslimnya siapa? Bapaknya. Makanya tidak dibunuh anaknya. Tidak dibunuh anaknya.
Karena ketika bapaknya masuk Islam, anaknya yang masih kecil, otomatis Muslim. Itu dibilang orang Islam keturunan. Iya, itu dikatakan Islam karena keturunannya itu. Jadi dia langsung. Atau ayus munfaridan an abawai. Atau dia ditawan secara tersendiri dari kedua orang tuanya. Dia juga dihukumi Islam. Makanya anak kecil, tawanan anak kecil tidak dibunuh. Tawanan anak kecil tidak dibunuh yang belum balik. Yang belum balik. Terus au yujadu lakiton fidaril Islam. Demikian pula dihukumi, ini cabangnya saja untuk menyempurnakan pembagian. Demikian pula dihukumi anak kecil itu dia Muslim kalau didapat di negeri Islam. Dia laki sebagai orang pungutan. Kita dapat seorang bayi, ya. Ini bayinya siapa yang buang? Orang kafir atau orang Islam kita kan tidak tahu. Tapi kalau dia di negeri Islam, dihukumi Islam. Dihukumi Muslim. Ini 3 bayi. Terkait dengan pembahasan kita dalam jihad adalah orang anak kecil yang Islam bapaknya, maka dia Muslim. Tidak dibunuh. Tapi pembagian lengkapnya adalah juga bayi yang didapati, ditemukan di negeri Islam juga Muslim. Atau ada bayi, ada anak kecil ditawan berbeda dengan kedua orang tuanya juga, dianggap juga Muslim. Tidak dibunuh juga, tidak dibunuh juga. Kemudian berikutnya terkait lagi dengan perang, waman qatala qatilan. Siapa yang membunuh, ada pasukan Muslim, dia membunuh, berhasil dia membunuh bunuhannya. U'tiya salabah, maka diberikan apa yang ada pada orang itu untuk dia. Jadi misalnya orang kafir itu ada baju besinya, kemudian dibunuh oleh Muslim, maka baju besinya itu diberikan kepada yang membunuhnya. Kepada yang membunuhnya. Iya. Kemudian watuk samul ghanimatu, kemudian ada pun setelah itu harta rampasan perang. Karena dulu orang kalau pergi perang kan ada bawa kuda, bawa onta, bawa macam-macam. Iya, seperti pada saat perang Hunain, itu semua mereka bawa. Biar perempuannya dia bawa keluar supaya rame. Banyak, itu orang kafir. Orang kafir. Iya. Jadi kalau sekarang dibagi ghanimah setelah itu, fayu'ta arba'ata akhmasiha, maka diberikan 4 dari 1/5. 4 bagian dari 1/5. Karena harta rampasan perang itu dibagi 5. Kemudian 4 dari 1/5 itu diberikan kepada syahid al-waq'ah. Orang yang ikut berperang. Dan beda-beda pembagiannya. Karena pasukan yang ikut berperang itu ada penunggang kuda dan ada yang pejalan kaki. Yang pasukan yang tidak pakai kendaraan. Tergantung yang mereka punya. Karena dulu orang berjihad tidak disiapkan ya kendaraannya. Tapi mereka masing-masing memang mereka mempersiapkan. Kuda jihadnya, onta jihadnya mereka sendiri yang punya. Kalau tidak ya mereka keluar membawa dirinya. Dan apa yang dia punya. Maka beda bagiannya. Karena orang yang punya kuda tentunya untuk siap jihad dia banyak latihan melatih kudanya, ada rumputnya juga, maka beda pembagiannya dalam masalah pembagian ghanimah. 4 bagian tadi dari 1/5 itu diberikan kepada orang yang ikut berjihad. Lil farisi salah satu ashum, untuk penunggang kuda itu mendapatkan 3 bagian. Kemudian walir rojili sahamun, untuk pejalan kaki 1 saham. 1 saham, kan 4 tadi, 4 dari 1/5. 3 dikasih penunggang kuda, 1 dikasih pejalan kaki yang tidak pakai kendaraan. Itu bagiannya. Jadi dari harta ini dibagi 5. Dikasih 3 penunggang kuda, 1 pejalan kaki. Ya jangan anggap sedikit karena besar rampasan perang banyak. 1 bagian dari masing-masing itu anggap banyak. Terus wala yushamu illa liman istakmala fihi khamsatu syara'in. Tidak diberikan saham dari rampasan perang kecuali bagi orang yang telah sempurna 5 syarat. Al-Islam, tentunya 1 Islam. Wal bulug, 2 sudah balik. Wal hurriyah, dia merdeka. Wal akal, dia berakal. Wal dzukura, dia laki-laki. Wa in iktalla syartu min dzalika rudikha lahu wa la yusham. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka diberikan padanya tapi bukan sebagai saham. Diberikan
sesuai dengan yang diinginkan oleh apa? Si imam. Misalnya ada orang ikut berperang sebenarnya dia belum cukup umur. Atau ada orang ikut berperang membela muslim tapi dia kafir. Cuma karena ada sumpahnya untuk membela muslim akhirnya dia ikut apa? Berperang membela muslim. Ini dia tergantung imam memberikannya berapa. Tidak diberikan saham seperti yang lain tadi. Yang lain tadi. Ini yang beliau katakan. Kemudian wa yuqsamul khumus ala khamsati ashum. Ya. Ini kan ada seperlima, seperlima. Kan dibagi dua. Seperlimanya kan dibagi ke pasukan. Ya. Dan dibagi ke pasukan. Terus sisa seperlima. Seperlimanya untuk siapa? Ini setelahnya. Dibagi seperlimanya itu. Sahmun li Rasulillah. Ada satu bagian untuk Rasulullah. Kalau beliau kan sudah meninggal. Kata beliau. Wa yusrafu ba'dahu lil masalih. Diarahkan setelah meninggalnya beliau ke maslahat kaum muslimin. Jadi memang sudah tetap ada bagian Rasulullah. Disimpan nanti di Baitul Mal untuk maslahat kaum muslimin. Wasahmun li dawil kurba. Dan ada satu saham untuk memiliki ikatan kerabat dengan Rasulullah. Yaitu Banu Hashim wa Banul Muttalib. Yaitu Bani Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dua ini. Wasahmun lil yatama. Dan ada saham untuk orang-orang yatim. Yang tidak ikut berperang tadi dikasih juga anak yatim. Anak yatim yang meninggal bapaknya dalam keadaan mereka belum balik. Diberikan juga untuk mereka. Wasahamun lil masakin. Dan satu saham lagi untuk miskin. Untuk miskin. Wasahamun terakhir karena dia ada 5. Wasahamun li abna'is sabil. Dan satu saham lagi untuk musafirin. Untuk musafir yang kehabisan bekal. Itu diberi dari harta rampasan perang. Itu diberi di harta rampasan perang. Semua itu tentunya disimpan di Baitul Mal supaya nanti kalau ada yang butuh dari Ibnu Sabil dan semisalnya maka diberikan dari harta rampasan perang. Kemudian sekarang lagi berikutnya adalah rampasan perang tanpa perang. Karena kadang musuh itu sebelum diserang dia sudah mengalah dan dia sudah lari meninggalkan hartanya. Ini namanya nanti fai. Kalau ini gimana pembagiannya? Kalau tidak ada peperangan. Iya. Kata beliau faslun fasal wa yuqsamu malul fai ala khamsi firaq. Sementara harta fai itu rampasan perang tapi tanpa terjadi peperangan. Itu bagi menjadi 5 bagian. Khumusuhu ala man yufarraqu alaihim khumusul ghanimah. Iya. Seperlimanya dikasih kepada orang yang dibagikan pada mereka tadi itu 1/5 ghanimah yang tadi di atas tadi. Untuk Rasulullah 1 bagian, untuk kerabatnya Rasulullah 1 bagian, untuk yatim 1 bagian, untuk miskin 1 bagian, untuk musafir 1 bagian. Itu 1/5-nya. Itu harta fai. Terus wayu'tu arba'atu akhmasiha lil muqatilah. Adapun sisanya maka diberikan 4 dari 1/5 itu diberikan kepada pasukan kemudian wa fi masalihil muslimin dan diarahkan kepada hal yang bermaslahat untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Ini selesai pembagian harta rampasan perang. Sekarang ada orang dia mau diserang, dia tidak mau berperang. Dia mau berdamai. Apa kewajiban baginya? Berikutnya. Wasyaro itu wujubil jizyah. Ada namanya wajib pajak. Wajib upeti. Syarat wajibnya pajak adalah 5. Khisol. Dia sudah balik, dia berakal, wal hurriyah merdeka, wad dzukura laki-laki, wa yakuna min ahlil kitab au man lahu syubhatu kitabin. Dan dia itu dari ahli kitab atau yang mirip dengan ahli kitab. Ini yang dipajaki. Ini yang dipajaki. Kalau dia misalnya dia tidak mau masuk Islam, tapi dia mau berjanji damai dengan muslim, maka dia dikenakan pajak. Yang wajib dia bayar, yang wajib dia
bayar. Iya. Wa aqallul jizyah, dan yang paling sedikit dari pajak itu adalah dinar. 1 dinar. Iya, fi kulli haul. 1 dinar setiap tahun dia bayar. Karena pajak itu setahun sekali bagi orang kafir. Jadi 1 dinar. Kalau kita lihat 1 dinar berarti yang kita sebutkan pekan lalu, pekan sebelumnya 4,25 gram. Itu 1 dinar. Itu 1 dinar. Ini tinggal dihargai saja. Dihargakan berapa harganya, 4,25 gram sekarang. 4,25 gram sekarang. Itu setahun. Wa yu'khadhu min mutawassitil hal, dan diambil itu secara umum ya, diambil dari orang yang pertengahan, yaitu menengah ke atas. Menengah ke atas itu diambil dinaron. Khusus orang kayanya yang menengah ke atas itu 2 dinar. Berarti 8,50 gram. 8,50 gram. Wa minal musir arba'atu darahim. Adapun yang kayanya, ini tadi tengahnya. Ini adapun yang kayanya maka 4 dinar istihbaban. Tapi itu sunnah. Paling sedikit 1 dinar. Paling sedikit 1 dinar. Kemudian yang tengahnya adalah 2 dinar. Adapun orang kayanya adalah 4 dinar. 4 dinar. Ini pajak bagi orang kafir. Pajak bagi orang kafir. Terus wa yajuzu ayyashtaritu alaihimud diyafah fadlan an miqdari jizyah. Dan boleh penguasa pemerintah kaum muslimin mempersyaratkan kepada mereka ya jamuan. Kalau ada muslim yang ke daerahnya, dia harus menjamu walaupun lebih dari nilai kadar pajaknya. Misalnya seharusnya nanti dia kalau pajaknya setahun itu 1 dinar. Tapi kalau ada orang muslim ke situ boleh dipersyaratkan. Kalau ada muslim ke situ wajib kamu jamu. Jamunya itu melebihi 1 dinar. Boleh dia persyaratkan seperti itu. Boleh. Kemudian ya kata beliau berikutnya wa tadammanu aqdud dhimma arba'atu asya. Dan terkandung di dalam akad jaminan itu 4 perkara. Akad jaminan, dijamin keamanannya. Dibuat perjanjian damai dan kalian aman tidak akan diserang oleh kaum muslimin. Yaitu 4 perkara, ayu addu al-jizyah, tentunya dia bayar pajak. Wa antajri alaihim ahkamul Islam, tapi harus berlaku pada mereka hukum Islam. Berlaku kalau dia berzina di rajam, kalau mencuri dipotong tangan, ya, jadi berlaku hukum Islam kepada mereka. Ya, wa an la yadhkuru dinal Islam illa bi khair. Tidak boleh dia menyebutkan agama Islam kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh dia menjelekkan Islam selama dia ya berada dalam apa? Janji damai dengan muslim. Tidak boleh mencela Islam. Terus wa alla yaf'alu ma fihi dharrun 'alal muslimin. Tidak boleh dia melakukan hal yang membahayakan kaum muslimin. Kalau ini nanti bisa bayar, bisa ya batal janji damainya. Terus wa yukhaduna bilufsil giyar wazunnar, dan mereka mengambil pakaian-pakaian yang beda dengan kaum muslimin. Jadi ini orang yang tadi dia harus berpakai pakaian yang berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin. Wa yumna'una min rukubil khail. Bahkan mereka dilarang dari menaiki unta. Maksud intinya ini adalah dia harus beda dengan muslim. Harus beda dengan muslim. Karena mereka ini orang yang tidak mau masuk Islam. Ini seputar hukum jihad. Ya. Dan dengan ini kita sudah selesai hukum jihad. Berikutnya adalah kitab terkait dengan hewan buruan, hewan sembelihan, hewan kurban, dan makanan. Ini insya Allah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, kita adzan.
Kita baca sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika kita berwudu di kamar mandi, manakah yang lebih dahulu dibaca ketika keluar dari kamar mandi? Doa setelah wudu atau doa keluar kamar mandi? Bebas hal tersebut. Iya. Boleh didahulukan doa keluar kamar mandi kan lebih pendek, gufronak. Kan doa keluar kamar mandi pendek, gufronak. Iya. Kemudian dia baca doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu. Ingin bertanya apakah doa meminum susu? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu juga berlaku ketika meminum susu saset atau susu kotak yang dijual di pasaran, terhubung karena katanya susu tersebut sudah diolah dan sudah tidak sehat karena banyak mengandung gula. Begitu pula sunnah berkumur setelah meminum susu. Yeah. Dibilang susu apa di situ? Tidak dibilang susu apa kan? Umum. Iya. Kalau umum berarti berlaku umum. Iya, masalah banyak gulanya itu urusannya antum. Syariat cuma mengatakan kalau ada minum susu, siapa yang minum sebuah minuman dia bilang alhamdulillah, itu umum. Itu umum. Dia berdoa itu umum. Tidak boleh dikoid dengan susu. Kalau susu yang jahat tidak boleh berdoa. Ya enggak usah minum kalau tidak mau berdoa. Iya. Kalau minum maka berlaku hukum. Ada ilah, ada hukum, ada sebab, ada hukum. Saya seorang istri ketika saya sholat di rumah, terus suami saya pulang dari masjid, lalu mengetuk pintu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena anak pernah sekali menjawab dalam hati. Iya, tidak perlu menjawab, boleh berisyarat dengan tangan. Boleh berisyarat dengan tangan kalau dia lihat. Kalau dia tidak lihat, tidak perlu dia jawab. Nanti dijawab setelah selesai sholat. Dia jawab setelah selesai sholat. Apakah tetap boleh mendoakan ayah kita yang dulu semasa hidupnya jarang sekali sholat? Ayah anak sangat baik orangnya dan menurut keluarga tetangga, namun jarang sekali sholat. Alhamdulillah anak dan suami setelah hijrah selalu mendoakan orang tua kami di akhir sholat kami, dan bolehkah sedekah badal umroh atas namanya? Boleh. Ya, karena kita kan tidak tahu sebelumnya kenapa dia tidak sholat. Dia karena malas atau karena menentang kewajibannya. Kalau menentang kewajibannya tidak boleh kalau kita tahu itu. Tapi karena malas saja, sibuk atau malas sehingga dia tidak sholat, boleh kita mendoakan. Karena pendapat mayoritas masih muslim. Masih muslim. Diharapkan kebaikan dari doa itu, boleh kita bersedekah atas namanya, kita boleh badalkan haji, boleh badalkan umroh selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Saya ingin bertanya, qadarullah teman saya terjerat pinjaman online pada beberapa aplikasi. Naudzubillah. Setelah berselang lama dia juga terkena penipuan pada aplikasi itu. Sekarang dia sudah menyesali dan berusaha untuk bertobat, tapi masih harus membayar denda dari pinjaman online-nya yang lalu. Pertanyaan saya karena sangat dekat dia terkadang meminjam uang ke saya.
bagaimana hukumnya jika saya meminjamkan sementara keluarga saya atau om melarang karena merasa itu tanggung jawab teman saya dan agar teman saya merasa jera. Boleh untuk tidak dikasih kalau memang ada ya akan terjadi seperti itu. Itu dia akan jera dari hal tersebut. Dia akan berhenti. Boleh kita tidak kasih. Itu dalam bab apa? Menolong saudara kita dalam keadaan dia dolim. Itu kita menahan dari kedolimannya. Kita menahan dari kedolimannya. Boleh memang kalau ada efeknya seperti itu. Ada efeknya seperti itu. Jihadnya seorang perempuan adalah haji atau umroh. Bagaimana kalau haji dan umroh memakai uang arisan? Tidak apa-apa. Uang arisan mubah. Ya boleh dia berhaji atau berumroh dengan berarisan. Diarisankan ya nilainya adalah yang keluar umroh. Yang keluar adalah umroh. Boleh. Pertanyaan, seorang wanita yang ingin mengetahui kapan dia boleh mandi setelah haid. Maka dia lihat dari tanda sucinya. Karena dilihat dari tanda sucinya. Karena saya adalah seorang yang mengalami keputihan maka saya mengetahui atau mengecek saya telah boleh mandi setelah haid dengan tanda yang keluar tersebut. Namun keputihan atau tanda suci ini sebelum saya mandi dia keluar. Tapi bukan dengan warna yang seutuhnya putih atau bening. Tapi masih berwarna kekuning-kuningan. Dan ini berlangsung selama 15 hari. Dari hari pertama haid yang terhitung darah yang keluar. Jadi seorang yang mengalami haid seperti ini, kapan dia boleh mandi dan terhitung suci? Iya. Pertama, apakah itu memang keputihan itu sudah biasa dia alami atau tidak? Kalau memang dia alami dari dulu keputihan itu, kalau dia memang alami dari dulu keputihan itu dan yang menjadi tanda sucinya adalah tanpa adanya warna coklat atau keruh pada keputihan yang keluar. Karena seorang perempuan itu memiliki dua tanda suci dari haidnya. Pertama keringnya tempat keluar darah. Ya, yang kedua karena keluarnya cairan putih. Ya, cairan putih tidak ada coklat dari cairan itu dan tidak ada keruh. Tidak ada yang keruh. Kapan putih biasa tanpa ada coklat walaupun sebenang. Ya, karena kadang itu orang haid, kadang nanti masih ada coklat dari keputihan itu seperti benang yang panjang di cairan putih itu. Maka itu dilihat kalau dia keluar bersambung dengan darah haidnya, keluar bersambung dengan darah haid. Jadi darah haid itu kan darah baru nanti berkurang sampai nanti warna coklat, warna keruh sampai itu sedikit. Sampai putih. Kalau bersambung maka dihitung haid. Dihitung haid. Kalau tidak bersambung pernah terputus dengan warna keluar putih bersih, ya tanpa ada coklat atau keruh, maka itu dianggap bukan darah haid. Jadi dilihat bersambung atau tidak. Dan yang dihitung adalah sampai 15 hari saja. Sampai 15 hari saja. Adapun lebih dari 15 hari walaupun di sana ada juga ulama mengatakan bisa sampai 17 hari. Karena didapatkan seorang keluar darah haidnya selama 17 hari. Tapi itu nadir, sedikit, jarang sekali seperti itu. Kebanyakan perempuan itu haid terpanjang adalah 15 hari. 15 hari. Maka mereka katakan dia hitung sebagai haid kalau keluarnya bersambung dan sampai 15 hari saja. Adapun lebih dari 15 hari maka itu bukan lagi dianggap haid. Bukan lagi dianggap haid. Terus juga jangan lupa perlu dilihat dia sebelumnya punya kebiasaan atau tidak. Kalau sebelumnya dia punya kebiasaan maka tidak berbahaya perubahan itu. Dia anggap kebiasaannya saja. Kalau sebelumnya biasa memang dia 7 hari kemudian qadarullah ada sesuatu dan lain hal menyebabkan adanya sesuatu warna coklat atau keruh keluar menyertai keputihannya itu tidak dianggap karena bisa saja
adanya gesekan di urat yang ada di dalam perjalanan keluar keputihan itu sehingga orang kira haid padahal dia bukan lagi haid. Itu adanya urat yang pecah atau putus, ya, itu tidak dianggap sebagai darah haid. Sini ada pertanyaan, apakah kita wajib mengikuti fatwa titik-titik? Iya, fatwa itu tidak wajib diikuti. Iya, yang wajib diikuti itu adalah ketentuannya qadhi hakim. Ketentuannya qadhi atau hakim. Adapun fatwa, apalagi itu adalah bukan lembaga pemerintah, tidak wajib kita ikuti. Boleh kita tolak, boleh kita tidak. Boleh kita ya terima kalau benar. Kalau tidak benar, maka kita tidak terima. Iya, itu berbeda kalau itu adalah pemerintah. Misalnya yang memfatwakannya adalah ya menteri agama misalnya. Oh itu kita tidak boleh berfatwa bertentangan dengannya. Karena itu adalah pemerintah. Iya, atau badan pemerintah. Atau badan pemerintah. Bukan ya dari ormas, bukan dari ormas atau apa saja. Ini ormas itu saya pernah bilang bahwa bukan dari ormas, ada orang kritik. Ormas itu kan organisasi masyarakat. Nah ini hanya sekedar istilah. Sekedar istilah. Ini artinya bukan badan atau lembaga yang memang pemerintah. Ciri-ciri yang dari pemerintah itu kan ada badan atau ada awalannya huruf B-nya atau ada awalan huruf K-nya. Itu ciri lembaga dari pemerintah. Ciri lembaga dari pemerintah. Selain itu, ya bukan, itu yayasan. Itu adalah yayasan. Kalau yayasan, ya kita yang masalah untuk mengikutinya kalau tidak benar. Tidak benar. Cuman masalah ini kadang muncul pertanyaan seperti ini terkait dengan masalah boykot memboikot di hari-hari terakhir ini. Jadi muncul di yang seperti itu. Masalah boykot itu haknya pemerintah. Karena kalau selain pemerintah yang memboikot, maka tokonya tetap akan dibuka. Gimana caranya? Akhirnya nanti bertentangan antara fatwa dengan kita sekarang misalnya bilang boykot. Sementara tokonya masih buka, orang tetap beli. Kan bertentangan. Akhirnya nanti muncul lagi perkataan boykot bukan berarti haram barang jadi makan. Gimana caranya? Itu akan bertentangan. Makanya kalau dibilang yang boykot adalah pemerintah, itu lebih bagus. Lihat kalau ada obat yang diboykot oleh pemerintah, pasti ditarik dari peredaran. Itu kalau pemerintah ditutup tokonya. Tutup tokonya. Jadi kita enak kalau ikut dari pemerintah. Jadi masalah boykot, memboykot itu urusannya negara. Bukan urusannya perorangan. Bukan urusannya perorangan. Iya. Dalam hal tersebut kita kalau masalah akhir-akhir ini kita tidak terlalu banyak bicara masalah itu. Karena kalau kita tambah bicara, tambah keruh. Tambah keruh. Antum jangan memasukkan diri antum di hal-hal yang orang lagi ribut-ribut. Iya. Antum hindari hal-hal yang ribut-ribut itu lebih bagus. Aman untuk pikirannya antum, tidak sibuk. Iya. Aman untuk dirinya antum. Tidak perlu ikut-ikut ribut dengan orang-orang yang ribut. Dengan orang-orang yang ribut. Kita iya tidak ikut-ikutan dalam masalah yang begitu. Saya pribadi kalau masalah viral-viral begitu, saya tidak mau tanggapi. Kalau yang viral-viral seperti itu. Karena kita tidak mau cari terkenal. Iya, kalau mau terkenal, lompat saja di sebelah. Baru minum airnya, terkenal gitu. Sini ada pertanyaan tentang menghadiahkan bacaan. Kenapa menghadiahkan bacaan Al-Fatihah maupun yang setelahnya tidak sampai kepada kedua orang tua
Bukankah orang tua yang mengajarkannya membaca sehingga dia dapat pahala juga? Betul, kalau orang tua tak mengajarkan baca Al-Fatihah, kemudian kita baca karena diajarkan oleh orang tua, dapat pahala, tapi karena ilmu yang bermanfaat. Bukan karena kita menghadiahkan bacaannya. Adapun kalau kita sengaja hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk orang tua kita bilang tidak sampai karena Nabi tidak pernah menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang tuanya, keluarganya yang meninggal. Itu saja. Jadi beda itu, bedakan. Kalau orang tua tak mengajarkan kita bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillah. Kita bisa mengaji, Alhamdulillah. Sampai, tidak ada mengatakan tidak sampai bacaan itu. Karena dia menjadi sebab kita punya ilmu. Kan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang dibahas adalah bukan masalah dia pernah mengajarkan atau tidak. Sekarang kita khususkan. Ya, kita hadiahkan bacaan kita untuk orang tua kita. Kalau itu ada enggak Nabi lakukan? Begitu. Ada enggak Nabi pernah lakukan? Ana meninggalkan kesalahan yang dilakukan teman Ana. Lalu Ana mengingatkan kesalahan yang dilakukan teman Ana. Lalu mengatakan dalil penjelasan ulama tentang hal tersebut. Kemudian dia membantah dengan pendapatnya. Sehingga terjadi dialog yang tak kunjung selesai. Pertanyaannya, apakah dialog yang kami lakukan adalah perdebatan sehingga terkena ancaman orang yang berdebat? Ya tergantung. Ya bisa masuk di situ. Ya yang kita dialogkan itu kalau jelas dalilnya, kemudian kita tetap berdebatkan, jelas. Ya, masuk dalam ancaman dari orang yang berdebat yang tercela. Orang yang berdebat yang tercela. Adapun dialog karena dia masih tertutup pemahamannya, apa yang dimaksud dengan ini? Coba cari ucapan ulama yang satu bilang ini. Itu dialog untuk mencari ilmu. Dialog untuk mencari ilmu. Di dunia perkuliahan sering diadakan diskusi dan pekerjaan berkelompok. Bagaimana hukumnya jika saling beradu pandang dengan lawan jenis pada konteks tersebut? Tidak boleh. Kenapa kita beradu pandang? Nanti dia main mata sama kita? Tidak boleh. Seorang harus menundukkan pandangan. Ya, dimanapun dia berada. Ustadz, bagaimana hukum musik? Haram. Hukum musik haram. Iya. Dalil Quran, dalil hadis. Dalil Quran dari hadis dan sepakat para ulama tidak ada silang pendapat musik itu haram. Dalil Quran wa minan nasi mayashtari lahwal hadisi. Terus liudillah an sabilillahi bigoiri. Apa itu ayatnya? Siapa hafal ayatnya? Itu di surah Luqman. Apa itu ayatnya? Siapa yang bisa sebutkan? Supaya dia tahu ini dalil haramnya musik. Mana orang penghafal Quran ini? Hilang semua. Wa minan nasi. Hafalan pengkhianat. Iya. Saat dibutuhkan begini tidak mau muncul. Siapa yang bisa munculkan ini? Ada hadiah 100.000. Masya Allah dari Bang Dul. Mudah ini. Surah Luqman. Hanya beberapa ayat. Yasri. Baik. Dapat hadiah.
Iya sebentar. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulang pelan-pelan. Wa minan nasi mayyashtari. Bukan yasri. Kalau yasri menjual. Menjual. Ini yashtari. Membeli. Ya, di antara orang ada yang membeli. Kenapa Allah takbir dengan membeli? Karena dia cinta. Seakan-akan itu barang. Dia beli itu musik. Dia suka. Di antara orang ada yang membeli lahwal hadith. Ditafsir oleh banyak sahabat. Lahwal hadith al-ma'azib. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Jabir bin Abdullah. Bahwa lahwal hadith adalah al-ma'azib, musik. Di antara manusia ada membeli ucapan yang sia-sia. Ada juga mengatakan lahwal hadith adalah al-gina, nyanyian. Nyanyian, tafsirnya. Liyudilla an sabilillah. Untuk menyesatkannya di jalan Allah. Ada seorang yang dimudahkan dalam kebaikan dan juga dimudahkan dalam keburukan. Dan di lain sisi ketika dia berbuat maksiat, dia juga dimudahkan kebaikan. Apakah itu termasuk istidraj? Iya. Tidak ada lain, itu adalah perlalaian. Na'udzubillah. Itu adalah perlalaian. Kata Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abdi ma yuhibbuhu wa huwa ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberikan seorang hamba apa yang dia inginkan padahal dia adalah orang yang bermaksiat, ketahuilah itu adalah perlalaian. Itu adalah perlalaian. Sampai nanti hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai kalau Allah mengambilnya maka dia tidak akan diluputkan, dia akan bangkrut tiba-tiba, faidahum mublisun, tiba-tiba mereka bangkrut, tidak punya apa-apa. Ini yang disebutkan terkait dengan orang yang bermaksiat tapi hidupnya baik. Hidupnya baik, naudzubillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.